ada orang-orang yang berkata bahwa bapak Nabi itu masuk neraka. Ya. Ada yang berkata bahwa bapak Nabi itu masuk neraka. Dasarnya apa? Hadis. Ketika ada sahabat yang tanya, "Wahai Rasulullah, di mana bapakku?" "Huwa finnar," dia masuk dalam neraka. "Kalau bapakmu?" Kata Nabi, "Abi," ayahku juga dalam neraka. Nabi katakan dalam sabdanya itu menggunakan perkataan abi, bapakku. Nah, dari hadis ini ada yang mengatakan bahwa bapak Nabi itu masuk neraka. Padahal bapak Nabi itu hidup pada masa sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Yang kita sebut sebagai masa itu adalah masa fatroh, masa kekosongan, tidak ada kerasulan, tidak ada risalah. Maka orang-orang yang hidup pada masa itu tidak bisa dikatakan ahli neraka, begitu, ya. Maka jangan katakan itu. Abi yang dimaksud oleh Nabi siapa? Pamannya, ya, pamannya. Siapa itu? Ada banyak pamannya Nabi kan? Ada Abu Lahab yang pasti masuk neraka. Kemudian juga ada yang namanya Abu Thalib, yang dalam pendapat yang sahih, berdasarkan hadis yang sahih, bahwa beliau ini juga masuk ke dalam api neraka. Begitu. Kenapa? Karena Abu Thalib sampai akhir hayatnya, dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari, beliau tidak mau mengucapkan apa yang Nabi ajarkan. Nanti ada kaitannya dengan ayat ini ya. Nabi berkata kepada Abu Thalib, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Aku akan berhujjah di hadapan Allah nanti untukmu. Begitu kata Rasulullah kepada pamannya. Waktu itu di sekelilingnya Abu Thalib bukan hanya ada Nabi. Di situ ada pembesar-pembesar Quraisy, ada Abu Jahal dan sebagainya. Mereka berkata, mereka juga mentalkinkan di telinganya Abu Thalib, "Apakah engkau akan meninggalkan agama orang tuamu, agama nenek moyangmu?" Begitu. Ya, apakah engkau akan tinggalkan itu semuanya? Nah, ketika itu Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan apa yang Nabi ajarkan. Kenapa? Takut dianggap tidak menghormati orang tuanya. Gitu ya. Maka turunlah ayat. Nanti bisa dibaca At-Taubah 130. Ataupun dalam surat yang lainnya yang kita sering dengar, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak mengucapkan apa yang Nabi ajarkan. Kemudian ada dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak membela, tidak memperjuangkan Abu Thalib? Padahal dia sudah memperjuangkanmu, membelamu, dan dia marah karenamu." Kemudian kata Rasulullah, "Kalau bukan karena aku, Abu Thalib masuk pada neraka yang paling bawah. Tetapi Allah letakkan dia di pinggirannya neraka. Dahdahin nar, di sebelah pinggirannya neraka. Itu kalau bukan karena aku, dia sudah masuk dalam kerak neraka." Begitu. Makanya dalam satu riwayat, siksaan neraka yang paling ringan itu bagaimana, Pak? Dipakaikan terompah, di bawahnya ada apa? Ada bara api. Ketika orang itu memakai terompah itu, otaknya mendidih,
Otaknya mendidih karena merasakan begitu panasnya siksaan pada waktu itu. Nah, itulah siksaan yang paling ringan yang dialami oleh para penghuni neraka. Dan kata sebagian ulama, itulah azab yang diberikan Allah kepada Abu Thalib. Kalau bukan karena Nabi, dia akan disiksa dengan lebih dahsyat lagi. Ya, pengajaran penting daripada kisah itu adalah apa? Ya, hargai iman. Hargai iman, karena iman itu adalah nikmat yang paling mahal yang Allah pernah berikan kepada kita. Nabi Yakub alaihi salam sampai berpesan kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah aku tidak ada? Dia ingin memastikan bahwa sepeninggalnya nanti bahwa anak-anaknya tidak menyembah Tuhan lain melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Tenang hatinya Yakub ketika mendengar jawaban daripada anak-anaknya. Ya. Nih, orang tua yang baik adalah orang tua yang dapat juga membawa anak-anaknya beriman kepada Allah sampai akhir hayat mereka. Begitu. Jangan iming-imingi anak kita untuk punya harta yang banyak, untuk punya titel yang tinggi, untuk punya jabatan-jabatan yang mentereng. Itu semuanya akan kita tinggalkan, tidak akan kita bawa ketika kita nanti mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bawa yang bermanfaat bagi kita adalah iman kita. Inilah penyelamat kita nanti ketika kita sudah mati. Walaupun orang tersebut hidup dalam kekufuran selama 70 tahun contohnya. Tapi akhir hayatnya dia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Sempat dia mengikrarkan keislamannya. Kemana dia akan pulang? Ke surga dia akan pulang. Segala bentuk kekufuran yang pernah dia lakukan, semuanya Allah akan hapus hanya dengan sebab satu kalimat itu. La ilaha illallah. Tapi kalau orang akhir hayatnya tidak membawa kalimat tersebut, tidak beriman kepada Allah, nikmat dunia walau bagaimanapun banyaknya dia punya, sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya. Makanya mahal kalimat la ilaha illallah. Allah ciptakan surga itu karena kalimat la ilaha illallah. Allah juga ciptakan neraka itu juga lantaran kalimat la ilaha illallah. Ketika orang gagal mengucapkan la ilaha illallah dalam hidupnya, maka neraka tempatnya. Neraka tempat kembalinya. Afdalul zikri la ilaha illallah. Itu sebaik-baik zikir. Karena ketika orang mengucapkan kalimat itu, melayakkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hargai nikmat iman itu, Pak. Jangan biarkan iman itu menjadi kuncup, layu, dan kemudian mati. Sangat-sangat merugi kita nanti ketika kita akan menghadap Allah dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillahi wal iyazubillah.